Salam. Saya hormati Bapak, Ibu dan teman-teman semua, khususnya tuan rumah yang sudah bersedia menerima kita dengan baik sore hari ini. Saya senang hari ini karena kita bisa bertemu di tempat ini sebagai pertemuan perkenalan. Jadi bersyukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah mempertemukan kita dan kita bisa berkenalan. Sudah pernah mimpi kita bisa bertemu di sini. Sudah pernah kita bayang-bayangkan sebelumnya kita bisa bertemu di sini. Karena itu saya yakin betul apa yang terjadi sore hari ini bukanlah sesuatu kebetulan. Yang Maha Kuasa sudah mengaturnya sehingga kita bisa bertemu. Nah, karena itu kita semua berharap, saya khususnya pertemuan perkenalan kita sore hari ini akan membawa kebaikan untuk kita semua. Yang hadir tempat ini maupun yang sudah sempat hadir tempat ini. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya, Pak Armas tadi, ini pertemuan, kalau istilah kerennya tadi itu sosialisasi, hubungannya dengan rencana pelaksanaan pilkada yang akan dilaksanakan Desember, kalau tidak salah nanti, bersamaan semua itu dengan pemilihan gubernur. Nah, karena itu dalam proses persiapannya ini hampir semua bakal calon juga, termasuk saya tentunya, berkeliling, perkenalan, memperkenalkan diri, dan tentunya juga memperkenalkan pemikiran-pemikiran sekaligus mau membangun pemikiran-pemikiran bersama. Karena bagaimanapun pilkada itu bukanlah urusan dan kepentingan satu orang. Pilkada ini adalah urusan yang berkaitan dengan kepentingan semua orang. Khususnya kalau pilkada Sigi ini berarti menyangkut kepentingan seluruh masyarakat atau rakyat yang ada di Kabupaten Sigi, termasuk kita yang kumpul sore hari ini. Kenapa begitu? Karena melalui pilkada kita menentukan siapa yang akan memimpin kita 5 tahun ke depannya. Seperti kita sudah laksanakan sebelumnya kan gitu. Ini pilkada kedua di sini kita sudah mengkaji dari Donggala. Pilkada sebelumnya kita sudah memilih pemimpin kita yang ada hari ini. Nah, nanti pilkada kedua kita juga akan memilih pemimpin siapa yang kita akan percayakan untuk membawa nasib kita yang begitu. Kenapa saya bilang ini penting bagi kita? Karena menyangkut kepentingan dan harapan-harapan kita. Kalau pemilu kada sebelumnya kita memiliki banyak harapan-harapan, kita memiliki banyak keinginan-keinginan yang kita titipkan pada pemerintah yang kita pilih hari ini, maka pada pilkada berikutnya kita juga tentunya memiliki keinginan-keinginan, harapan-harapan kan gitu. Harapan-harapan itu tentu tidak lain menyangkut kehidupan sehari-hari kita ini. Gitu. Pilkada ini menjadi serius dan penting bagi kita karena pada pilkada kita memilih siapa yang akan menentukan apa yang akan dikerjakan dan dibangun di Sigi ini. Karena tugas pemerintah lah yang kita pilih waktu pilkada itu yang memutuskan program-program pembangunan apa yang penting dan dibutuhkan sesuai dengan harapan-harapan masyarakat. Karena itu bagi saya secara pribadi, selain memperkenalkan diri saya secara pribadi, saya juga ingin mendorong sebetulnya kepada seluruh kita yang hadir tempat ini, juga yang sudah sempat hadir tempat ini untuk mulai memikirkan apa yang kita harapkan untuk 5 tahun ke depannya di Sigi ini harus dibangun. Utamanya berkaitan dengan bagaimana kita bisa hidup lebih layak secara ekonomi, kita bisa maju secara sosial budaya,
Dan karena itu ditentukan melalui pemerintah, maka pilkada lah sekali lagi saya bilang menjadi momentumnya, menjadi kesempatan yang menentukan itu. Nah, perkenalan pribadi saya Aristan. Nama saya Aristan. Umur saya 46 tahun. Saya lahir di Kaimalue, sama dengan Ronald. Saya kawin sama Rusmin, istri saya namanya. Dia mamanya orang Kulawi, papanya sepotong Kaleke dan sepotong Besusu. Kami tinggal di Maesa, di Palu. Ini anak saya yang kedua, namanya Hanis. 2 tahun terakhir saya tinggal di Pombebe dengan Pak Iswadi di Dusun 3. Kenapa tinggal di Pombebe? Karena saya sebetulnya adalah petani. Selain sebagai ketua partai Nasdem, saya juga adalah pengembala kambing. Di Pombebe 2 tahun kurang lebih saya bekerja sebagai pengembala kambing di Pombebe selain jadi ketua partai Nasdem. Nah, kenapa mau jadi bupati? Satu, karena kebetulan saya ditugaskan oleh Nasdem yang alhamdulillah punya 4 kursi di Sigi ini, menjadi salah satu calon bupati di Sigi. Yang kedua, alasan saya secara pribadi adalah karena saya petani. Kenapa? Karena kalau pilkada ini juga menyangkut nasib petani, maka petani juga boleh menjadi bupati kan, gitu kan? Selama ini kan yang jadi bupati yang kita lihat itu adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan sebelumnya, baik dia pegawai karena dia pegawai negeri maupun dia dari keturunan yang jadi pemimpin sebelumnya kan. Oleh karena itu, bagi saya tidak hanya itu yang boleh jadi bupati. Boleh kan bukan jadi bupati kan? Oh, kira-kira begitu. Boleh juga petani jadi bupati. Sekali-sekali boleh petani jadi bupati kan gitu kan? Satu, kenapa petani juga harus jadi bupati? Karena satu yang penting bagi saya, petani lah yang paling mengerti urusan petani. Biasanya kalau orang tidak pernah jadi petani, susah dia mengerti. Walaupun dia baca buku, dia sekolah di pertanian, kuliah di pertanian, sarjana pertanian, dia banyak baca buku, ikut seminar kiri kanan. Tetapi kalau dia tidak menjadi petani, biasanya dia susah mengerti persoalan petani. Persoalan petani tidak cukup dibaca di buku. Persoalan petani tidak cukup diseminarkan. Persoalan petani tidak cukup didiskusikan. Tetapi dia harus dirasakan. Kenapa harus dirasakan? Karena hanya kalau dirasakan maka kita tahu apa persoalan yang sesungguhnya dari petani. Kira-kira begitu. Karena itu kalau ditanya saya kenapa menjadi bupati? Karena saya sudah rasa jadi petani. Saya sudah rasa jadi petani, di mana nasib saya dipertaruhkan waktu pemilu yang lalu, waktu pilkada yang lalu, saya sudah pilih mereka, dia tidak urus saya jadi petani. Bukan dia tidak urus bagaimana kan gitu. Tidak sepenuhnya juga, pemerintah ini, yang ada sekarang ini betul-betul mengurusi urusan-urusan berkaitan dengan petani. Kenapa saya bilang begitu? Saya merasakannya waktu mau bertani. Mulai dari bagaimana mengolah tanah, sampai menjual hasil. Petani ini memiliki persoalan yang sampai hari ini belum sepenuhnya dijawab oleh pemerintah yang ada hari ini. Mulai dari bagaimana dapat modal untuk beli bibit, sampai dari bagaimana mendapatkan harga jual yang tinggi. Pemerintah yang kita pilih lalu itu belum sepenuhnya mengurusi urusan-urusan kita itu. Oleh karena itu, saya bilang, mungkin kalau petani yang jadi bupati, dia bisa merasakan sekaligus bisa mengatasi persoalan petani. Kira-kira begitu kalau ditanya saya, kenapa saya menjadi bupati kan begitu. Memang orang bilang, bagaimana petani jadi bupati? Siapa dia? Apalagi dia bukan orang yang lahir di Maranatha. Lahir di Kaimalue dia. Tinggal di Palu, gembala di Pombebe. Siapa dia menjadi bupati di Sigi? Sudah tidak ada orang di Sigi nih kan? Bukan masalah tidak ada orang di Sigi jadi bupati. Tapi pertama, siapapun punya hak yang dijamin oleh undang-undang untuk bisa menjadi bupati. Tidak perlu dari manapun dia. Yang kedua,
seperti yang saya bilang tadi itu, petani itu juga punya hak politik, tidak hanya memilih. Masa kita jadi petani ini selama ini, kita menggunakan hak politik kita sekedar menjadi pemilih saja. Nanti mau pilkada baru kita gunakan hak politik kita pilih lagi. Nanti mau pemilu baru kita gunakan hak politik kita. Padahal petani sama dengan rakyat yang lain, sama dengan pegawai, sama dengan pejabat-pejabat yang hari ini, sama dengan siapapun sebagai rakyat punya hak politik, tidak hanya memilih tapi juga punya hak untuk dipilih jadi pemimpin, termasuk jadi bupati. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini saya sebenarnya ingin mendorong kita semua gitu, untuk menggunakan hak politik kita, tidak hanya digunakan memilih tapi gunakan hak kita untuk juga bisa menjadi pemimpin di segi ini. Kebetulan sekarang saya yang mengambil inisiatif itu. Saya harap nanti pada pilkada-pilkada nanti, bahkan pada pemilihan anggota DPR nanti, atau bahkan pemilihan presiden nanti, usahakan kita bercita-cita kita juga bisa jadi bupati. Usahakan kita juga semua sebagai petani ini bercita-cita bisa menjadi gubernur. Usahakan juga kita sebagai petani ini bercita-cita bisa menjadi anggota DPR. Kalau jadi presiden susah ya sudah, mungkin presiden. Tapi masa petani tidak bisa jadi anggota DPR? Masa petani tidak bisa jadi gubernur? Masa petani tidak jadi bupati? Itu motivasi kedua bagi saya. Kenapa ditanya, kenapa mau jadi bupati? Pertama, saya ingin buktikan bahwa petani juga boleh jadi bupati. Bukan hanya pegawai yang jadi bupati, petani juga boleh. Kenapa? Pertama, dia punya hak politik jadi bupati. Yang kedua, dia lebih mengerti persoalan petani daripada orang yang bukan petani. Kenapa? Kalau kita jadi petani, kita rasa itu. Mulai bawa olah tanah kita. Di Bapak Jeko ini. Bahasa Bapak Jeko dulu kita. Tidak ada modal. Ada utang dulu. Siapa kita datang? Sama Mas. Mas, boleh dulu Mas. Mau Bapak Jeko saya. Kasih dulu Mas. Sudah Bapak Jeko, mau beli bibit. Saya lagi modal. Mas lagi Mas. Boleh Mas. Mau bibit saya. Sudah dihambur bibit. Begitu mau dipindah sudah, ada Musa. Mas, udah